Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saki Bagus Angga Wijaya, nomor absen 23 dari kelas 10 MIPA 8. Pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar, sasaran, serta tujuan perusahaan. Tujuan pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Yang pertama adalah William J. Stanton menyatakan bahwa pemasaran adalah keseluruhan intern yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Yang kedua, menurut Philip dan Duncan, pemasaran meliputi semua langkah yang digunakan atau diperlukan untuk menempatkan barang-barang berwujud kepada konsumen. Yang ketiga, menurut American Marketing Association, pemasaran meliputi pelaksanaan kegiatan usaha niaga yang diarahkan pada arus aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Itulah ketiga pengertian pemasaran menurut para ahli. Fungsi utama pemasaran. Fungsi utama mengapa kegiatan pemasaran dilakukan adalah: yang pertama, untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan. Yang kedua, untuk mempengaruhi keputusan membeli para konsumen. Yang ketiga, untuk menciptakan nilai ekonomis suatu barang. Kegiatan utama pemasaran. Kegiatan utama pemasaran atau juga disebut marketing mix adalah suatu perangkat perusahaan yang terdiri dari 3 variabel, yaitu yang pertama produk, yang kedua harga, dan yang ketiga promosi. Yang pertama, produk. Produk merupakan bentuk penawaran organisasi jasa yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk di sini bisa berupa apa saja, baik yang fisik maupun yang tidak fisik, yang dapat ditawarkan kepada pelanggan potensial untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tertentu. Produk merupakan semua yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, dan digunakan atau dikonsumsi untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang berupa fisik, jasa, orang, organisasi, dan ide. Dalam membahas apa itu produk, sebagai salah satu dari ketiga variabel marketing mix, maka kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemilihan produk. Yang kedua, pembungkus barang. Dan yang ketiga, merek barang. Yang pertama, pemilihan barang atau produk. Yang kedua, pembungkus barang. Bungkus barang merupakan pertimbangan kedua setelah produk yang sejenis ternyata mempunyai kualitas yang sama. Kualitas yang sama, rasa yang sama, atau kegiatan yang relatif berbeda. Maka bagi pembeli yang merasa bingung dengan berbagai merek tersebut, akhirnya akan mempertimbangkan bungkus luar produk yang akan dipilih. Oleh karena itu, bungkus juga memegang peranan penting dalam penjualan produk. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembungkusan, diantaranya yang pertama, bungkus yang membangkitkan hasrat untuk membeli. Yang kedua, bungkus yang mudah diingat. Lewat video ke? Marketan sih. Yang mau teng do edit iki. Variabel ketiga,
Variabel ketiga dari marketing mix adalah merek barang. Merek barang yang dinyatakan dengan kata-kata saja atau disertai dengan gambar tertentu untuk mempertegaskan adalah sangat penting bagi perusahaan untuk membedakan perusahaan yang satu dengan yang lain. Kedua, price atau harga. Bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Harga menggambarkan besarnya rupiah yang harus dikeluarkan seorang konsumen untuk memperoleh satu buah produk, dan hendaknya harga akan dapat terjangkau oleh konsumen. Definisi harga menurut Philip Kotler adalah: price is the amount of money charged for a product or service. More broadly, price is the sum of all the value that consumer exchange for the benefit or having or using the product or service. Atau dalam bahasa Indonesia, harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa. Sedangkan Stanton mendefinisikan harga: price is the amount of money and or good needed to acquire some combination of another good and its accompanying service. Atau dalam bahasa Indonesia, bahwa harga adalah sejumlah uang dan atau barang yang dibutuhkan dengan mendapatkan kombinasi dari barang yang lain yang disertai dengan pemberian jasa. Yang ketiga, promotion. Bauran promosi meliputi berbagai metode, yaitu iklan, promosi penjualan, penjualan tatap muka, dan hubungan masyarakat. Menggambarkan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk ke konsumen. Tipe-tipe konsumen. Yang pertama, pelanggan setia. Jenis pelanggan ini adalah jenis pelanggan yang cenderung menjadi grup terkecil bagi sebagian besar bisnis. Namun, mereka bisa menghasilkan banyak pendapatan daripada yang diperkirakan. Pelanggan yang setia ini ingin merasa dihargai dan memberikan perhatian individual atau memberikan hadiah adalah salah satu cara paling efektif untuk melakukan hal ini. Pelanggan akan merasa seperti harta penting bagi merek Anda, yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas mereka dan mendorong pembelian berulang. Sekitar 75% dari mereka yang telah menerima hadiah mengatakan bahwa hal itu membuat mereka merasa dihormati sebagai pelanggan. Jadi, cobalah untuk memberikan penghargaan secara personal kepada pelanggan setia Anda, apapun itu jenisnya. Yang kedua, pelanggan pemburu barang murah. Terkadang pelanggan ini disebut juga pelanggan diskon. Konsumen jenis ini cenderung tidak didorong oleh harga, tapi dengan penghematan. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang mungkin tidak akan mau membayar 100.000 untuk suatu barang jika harganya normal, tapi akan membayar jumlah yang sama untuk barang yang sama jika mereka melihat harganya 50% dan nilainya mencapai 200.000. Untuk menarik pelanggan jenis ini tentunya sangat sederhana. Iklankan penawaran Anda seluas mungkin di semua area yang tepat. Lanjut, yang ketiga, pembeli yang enggan. Maksud pembeli yang enggan adalah mereka tidak membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk memasarkan ke konsumen berbasis kebutuhan, strategi pemasaran Anda perlu mengantisipasi kebutuhan ini secara efektif. Itu berarti pemasaran yang berpusat pada utilitas di banyak saluran. Selanjutnya, pelanggan yang bersifat impulsif. Pembeli yang bersifat impuls dari e-niaga ke toko fisik, selalu ada konsumen yang bersifat impuls. Atau dengan kata lain, Anda hanya perlu melakukan sedikit upaya meyakinkan dan mereka sudah membeli. Salah satu cara yang terbaik untuk memasarkan jenis konsumen ini adalah dengan cara menggunakan optimisme. Jika orang merasa positif tentang masa depan, mereka cenderung melakukan pembelian impulsif. Kunci hati pelanggan ini adalah kampanye pemasaran yang positif yang diarahkan untuk membuat orang merasa hebat.
Media sosial adalah alat yang sangat berharga untuk ini dan memungkinkan Anda menyiarkan pesan yang otomatis ke khalayak luas. Toko mebel, kayu jati dan kayu mahoni, tersedia dalam berbagai model dari minimalis modern. Reproduksi mebel kolonial, hingga ke mebel klasik ukiran yang rumit. Dengan pilihan finishing yang luas, dari pewarnaan tradisional, kontemporer, hingga finishing modern cat duko. Beli di toko mebel. Oke?